Cara efektif mengelola utang yang dimiliki oleh perusahaan. Kalian tahu nggak sih? Bagaimana cara perusahaan mengelola utang secara efektif? Jadi, dalam mengelola perusahaan, utang adalah solusi untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan atau menambah modal perusahaan. Oleh karena itu, kehandalan mengelola utang perusahaan menjadi skill yang harus dikuasai. Berikut beberapa cara mengelola utang perusahaan dengan baik. Yang pertama, membuat rencana yang matang sebelum berutang. Saat kalian memutuskan untuk berutang dan sebelum utang tersebut diajukan, kalian harus merencanakan hal ini dengan matang agar tidak membahayakan finansial perusahaan. Yang kedua, sesuaikan dengan kebutuhan. Dari poin ini, kalian wajib membuat daftar kebutuhan dan anggaran pembayaran secara terperinci. Yang ketiga, sesuaikan dengan kemampuan membayar. Kalau perusahaan sudah memutuskan untuk berutang, maka pinjamlah sesuai dengan kemampuan perusahaan untuk melunasi utang agar tidak memberatkan ketika jatuh tempo. Yang keempat, fokus pada tujuan utang. Jadi, kalian harus fokus pada tujuan awal perusahaan seperti memenuhi kebutuhan yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang kelima, perhitungan risiko. Yang aku tahu, risiko biasanya terjadi kapan saja. Dengan kalian menyiapkan rencana cadangan agar perusahaan kalian dapat menghadapi antisipasi risiko. Yang keenam, membayar tepat waktu. Poin ini menjelaskan untuk mengelola utang perusahaan dengan baik adalah dengan membayarnya tepat waktu. Yang ketujuh, hindari membayar utang dengan utang lain. Kalau perusahaan kalian menggunakan utang lain, tidak akan menyelesaikan pinjaman, tetapi justru menambah beban perusahaan. Yang kedelapan, tentukan tingkat prioritas hutang. Kalian merasa kesulitan dalam transaksi pembayaran utang setiap bulannya, jadi mulai sekarang kalian membuat daftar prioritas utang yang harus dibayar. Kesembilan, pisahkan keuangan pribadi dan perusahaan. Kalian masih menggabungkan uang pribadi dan perusahaan? Maka, hal ini menyulitkan untuk melakukan monitoring pendapatan atau pengeluaran. Yang ke-10, lakukan negosiasi dan kerjasama. Saat perusahaan kalian memutuskan untuk berhutang, sebaiknya kalian melakukan negosiasi kepada pihak yang meminjamnya. Yang ke-11, rencana cadangan. Kalau kalian sudah menyiapkan rencana cadangan, hal tersebut akan membantu perusahaan kalian menghadapi kemungkinan buruk yang akan terjadi pada perusahaan setelah mengajukan utang. Yang ke-12, penggabungan utang. Biasanya, penggabungan utang yang dimaksud itu ditujukan untuk perusahaan yang memiliki banyak utang atau pinjaman yang harus dibayar setiap bulannya dari berbagai sumber. Yang ke-13, buat catatan atau pembukuan yang rapi. Poin ini sangat penting diperhatikan dalam perkembangan perusahaan. Jadi, kalian bisa mencatat proses pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan keuangan. Yang ke-14, manfaatkan aplikasi untuk mengelola utang perusahaan. Kalau perusahaan kalian memiliki masalah, maka ada baiknya kalian mencari bantuan secara profesional dari berbagai lembaga yang menawarkan jasa manajemen keuangan atau penggunaan teknologi pengelola keuangan. Itulah beberapa tips dan cara yang bisa kalian lakukan untuk mengelola utang perusahaan.